Pernah nggak sih lu dengerin sebuah presentasi di mana lu merasa kebingungan dan bertanya-tanya, udah sampai mana ya presentasinya? Atau apa sih kaitan antara slide yang sedang dipresentasikan dengan slide sebelumnya? Bahkan sampai presentasi berakhir pun, lu masih merasa kebingungan dan nggak ngerti sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh presenter? Kalau lu pernah ngalami hal tersebut, besar kemungkinan presentasi yang disusun oleh presenter tidak memiliki struktur presentasi yang baik. Halo guys, kembali lagi di channel gue, di segmen Kursi Kerja, kisi-kisi dunia kerja bareng gue, Doni Safri. Sebelum lanjut, pencetin dulu dong tombol subscribe-nya, biar gue makin semangat dan terus semangat membuat konten-konten dan video-video yang berguna buat teman-teman semuanya. Pada video Presentation Skill Part 1, gue udah jelasin apa itu presentasi, bagaimana itu presentasi, dan apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai sebuah presentasi. Dan pada part 2 kali ini, gue akan memberikan tips dan kisi-kisi bagaimana cara membuat slide presentasi yang lebih baik, simple, dan mudah dimengerti oleh audiens. Guy Kawasaki, seorang penulis dan mantan pegawai Apple ini, mengatakan bahwa 95% presentasi itu payah, bahkan 99%. Ayo kita patahkan pendapat beliau ini. Agar pesan presentasi bisa diterima dengan baik oleh audiens, maka pesan tersebut harus disajikan dengan runtut dan rasional. Audiens harus mampu memahami runtutan cara berpikir kita dan merasa bahwa apa yang kita sampaikan adalah rasional. Oke, kita mulai membuat sebuah slide presentasi. Yang pertama adalah judul. Slide judul merupakan slide pembuka dan pertama yang akan dilihat oleh audiens. Karenanya, slide judul harus dibuat powerful. Pada contoh slide presentasi ini, gue akan kasih judul How to Setting Up Presentation Slide. Slide judul ini adalah slide judul standar yang sering dibuat orang. Menggunakan template bawaan, hanya terdiri dari 2 baris tulisan, font yang digunakan juga standar. Sekarang, coba kita lihat contoh slide judul yang lainnya. Slide ini adalah slide judul yang sama, tulisan yang sama, tapi font yang digunakan berbeda, serta tata letaknya juga dibuat berbeda. Kemudian, dengan ditambahkan visual foto yang relevan dan berkualitas, slide terlihat lebih menarik perhatian. Dan perlu diperhatikan juga, kontras warna pada tulisan, agar tulisan judul dapat terbaca dengan baik oleh audiens. Yang kedua adalah objektif. Setelah menyampaikan judul, selanjutnya kita akan menjelaskan objektif ataupun tujuan dari materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Pada contoh presentasi ini, objektif ataupun tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui komponen struktur presentasi. Kedua, mengorganisasikan presentasi secara efektif dan efisien. Dan ketiga, membuat presentasi yang mudah dipahami, diingat, dan penuh informasi. Selanjutnya adalah slide agenda. Agenda merupakan susunan atau list materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Pada contoh slide ini, agendanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen struktur presentasi. Yang kedua, visual aids slide presentasi. Setelah menjelaskan objektif dan agenda, sekarang kita mulai masuk ke isi pembahasan. Kita mulai dengan agenda yang pertama, yaitu komponen struktur presentasi. Komponen struktur presentasi terdiri dari, yang pertama adalah opening, body, dan conclusion. Komponen yang pertama adalah opening. Opening adalah bagian pembuka dari presentasi. Opening ini mengambil kurang lebih dari 10 hingga 15% dari porsi total waktu presentasi. Opening dalam presentasi sangatlah penting karena untuk menarik perhatian audiens, sehingga fokus mereka mengarah kepada kita sebagai presenter. Selain itu, opening sangat penting untuk mencairkan kekakuan. Opening yang tepat dapat menciptakan suasana yang cair. Opening sangat penting untuk memberikan informasi. Audiens akan mendapatkan informasi mengenai isi presentasi dari pembukaan yang akan kita sampaikan. Opening ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, attention gather. Tujuan attention gather adalah untuk mendapatkan perhatian dari audiens. Bagian kedua adalah topik. Di sini kita menyebutkan topik yang akan kita bicarakan. Kita perlu menyesuaikan antara attention gather dan topik. Dan bagian ketiga adalah agenda. Agenda adalah materi atau isi dari presentasi yang akan kita sampaikan. Dan ini adalah contoh opening dalam sebuah presentasi, seperti yang sudah gue sampaikan sebelumnya pada contoh slide presentasi ini. Komponen yang kedua adalah body. Body adalah bagian utama dari presentasi. Pada bagian inilah kita menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh audiens. Body dari suatu presentasi terdiri dari poin-poin yang akan kita sampaikan beserta penjelasannya. Kita dapat menggunakan istilah poin utama dan poin pendukung. Poin utama adalah poin-poin pokok yang ingin kita sampaikan. Sementara itu, poin pendukung adalah penjelasan dari poin utama yang merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk audiens dalam memahami poin utama yang kita sampaikan. Sebuah body presentasi yang baik akan membuat audiens mudah memahami
dan mengingat poin-poin penting yang disampaikan oleh kita sebagai presenter. Komponen yang ketiga adalah conclusion. Conclusion adalah bagian di mana kita menutup presentasi. Seperti halnya opening, bagian conclusion ini mempunyai durasi lebih kurang 10 hingga 15% dari total waktu presentasi. Conclusion mempunyai dua bagian. Yang pertama, ringkasan dari poin-poin yang sudah disampaikan. Ulangi apa yang kita presentasikan, sehingga audiens bisa mengingat kembali apa yang sudah mereka pelajari. Ini juga sebagai tolak ukur kita, apakah audiens benar-benar memperhatikan presentasi kita atau tidak. Bagian kedua adalah powerful closing. Bagian ini berisi tentang kalimat penutup yang kita gunakan untuk mengakhiri presentasi. Buat penutupan yang berkesan dengan powerful closing, sehingga audiens akan teringat dan mengikuti pesan yang kita sampaikan. Bagian ini akan menjadi baik apabila kita merujuk kembali pada attention gather pada bagian opening dan kemudian kita merangkainya untuk audiens. Sebuah conclusion yang berhasil akan mampu membuat audiens bersemangat, termotivasi, dan akhirnya mengikuti apa yang sudah kita sampaikan. Komponen yang keempat adalah transition. Transition adalah kalimat yang perlu kita sampaikan ketika kita melakukan perpindahan antara satu bagian presentasi ke bagian yang lain. Transition tersebut bisa terjadi antara opening ke body, antara poin yang satu ke poin yang lainnya di dalam body, atau antara body ke conclusion. Transition yang baik akan membuat presentasi kita memiliki satu kesatuan yang utuh dan alur yang mengalir. Selain itu, transition yang baik akan mampu membangkitkan rasa ingin tahu audiens untuk mendengarkan bagian presentasi yang berikutnya. Pada transition, kita juga bisa memberikan clue kalau kita sudah selesai. Misalnya, tadinya berdiri, lalu duduk, atau berpindah sisi. Berikan jeda yang cukup, jangan terlalu lama ataupun cepat. Demikian 4 komponen struktur presentasi yang dapat membuat audiens memahami presentasi kita. Pertama, opening, kedua, body, ketiga, conclusion, dan keempat, transition. Oke, selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu Visual Aids Slide Presentation. Visual aids yang dimaksud di sini adalah, yang pertama adalah tipografi, layout, wordings, dan alat bantu. Tipografi, seni cetak atau tata huruf, adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. 3 komponen penting tipografi yang perlu kita perhatikan pada saat pembuatan slide presentasi adalah, yang pertama, ukuran huruf, kedua, jenis huruf, dan yang ketiga adalah bentuk huruf. Untuk tipografi, berikut adalah hal-hal yang perlu kalian lakukan dan yang nggak boleh kalian lakukan. Yang perlu kalian lakukan, yang pertama, gunakan Microsoft Sans Serif atau Arial atau huruf tak berekor. Ukuran font yang wajar, 20 hingga 28 untuk isi, 36 hingga 44 untuk judul. Dan gunakan warna huruf yang wajar. Ini adalah contoh-contoh font atau jenis font yang sering kita gunakan dalam pembuatan slide presentasi. Kemudian, yang nggak boleh kalian lakukan. Yang pertama, menggunakan huruf-huruf atau jenis-jenis huruf yang berekor. Contohnya adalah Times New Roman. Yang kedua, membuat ukuran huruf yang terlalu kecil atau terlalu besar. Yang ketiga adalah warna huruf yang tidak wajar dan sulit untuk dibaca. Penggunaan tipografi juga harus memiliki rasa. Contoh, pada slide ini, tulisannya adalah, hadirilah konser Metallica di Taman Ismail Marzuki. Apa yang salah dengan kalimat ini? Yes, betul. Pemilihan fontnya. Konser Metallica tidak cocok dengan font yang tegak bersambung seperti ini. Gak dapat feel metalnya, bro. Contoh lainnya adalah berikut ini. Taman Bacaan Si Kecil. Taman Bacaan Si Kecil. Berarti ini diperuntukkan untuk anak-anak. Lalu dengan membuat font yang terlalu berat untuk anak-anak. Jadi rasanya juga nggak dapat. Contoh lainnya adalah seperti ini. Aduh, gimana audiens lu mau merhatiin? Ngelihatnya aja udah pusing, bro. Selanjutnya adalah layout. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan layout presentasi adalah, pertama, penempatan, perbandingan, warna, dan desain. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan layout sebuah slide presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan topik utama di paling atas atau di tengah atau sesuatu yang mudah dikenali. Tampilkan bagan, grafik, atau ilustrasi yang mengandung info singkat. Atur penempatan sedemikian rupa, misalnya info tambahan di footnote. Berikut ada beberapa contoh penempatan layout pada slide presentasi. Ini adalah contoh jika kita membandingkan sebuah produk antara kelebihan dan kekurangannya. Jadi, kita buat dalam satu slide, membandingkan kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah contoh yang buruk. Background ini membuat kita pusing dan susah melihat apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan. Contoh lainnya adalah seperti ini. Informasinya tidak jelas.
Nah, ini adalah salah satu contoh yang lebih informatif. Terlihat jelas nama, bagan, dan nilai yang ingin disampaikan. Selanjutnya adalah wording atau kata-kata atau kalimat yang akan kita tulis pada slide presentasi. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam wordings adalah yang pertama, penggunaan huruf kapital, kemudian tanda baca, dan banyaknya kata-kata yang akan kita buat. Cek lagi ejaan yang kita gunakan. Jangan sampai salah. Lalu, gunakan bahasa yang jelas dan familiar di telinga pendengar. Kurangin atau jangan menggunakan kata-kata yang tidak familiar, seperti mazgul, pengejauhan tahan, termaktub, dan lain-lain sebagainya. Kemudian perhatikan juga penggunaan huruf kapital. Pakai huruf besar di awal kalimat. Jangan menggunakan huruf kapital semua, karena ini bisa menyulitkan pembaca untuk mencerna dan memberikan kesan yang menegangkan, kecuali ada maksud di balik penekanan kalimat ataupun kata yang akan kita sampaikan. Banyak kalimat. Gunakan bullet point agar lebih sistematis. Pastikan kata-kata jelas, tidak menggunakan makna ganda atau sulit dicerna. Bahasa yang singkat akan lebih mudah diingat. Dan jangan menabrak layout seperti ini ya, karena ini membuat mata kita tidak enak untuk membacanya. Berikut ini adalah contoh penggunaan wording yang buruk. Terlalu banyak kalimat dan kata-kata pada slide presentasi. Oke, selanjutnya ada alat bantu. Alat bantu yang sering kita gunakan untuk presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, laser pointer, slide transition, alat peraga, dan lain-lain. Referensi. Referensi merupakan hal yang perlu untuk mendukung kesimpulan ataupun ide. Referensi bisa berasal dari orang terkenal, tokoh di bidangnya, public figure, ataupun orang-orang yang representatif. Terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah contoh slide kesimpulan berdasarkan contoh slide presentasi yang sudah kita buat tadi. Komponen struktur presentasi, yang pertama, opening ataupun introduction. Yang kedua adalah body. Yang ketiga adalah conclusion. Yang keempat adalah transition. Visual aids yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan slide presentasi. Yang pertama, tipografi. Yang kedua, layout. Yang ketiga, wordings. Dan yang keempat adalah alat bantu. Dan pada slide terakhir, kita bisa menggunakan kalimat penutup untuk mengakhiri presentasi. Bisa ucapan terima kasih ataupun tagline yang sesuai dengan presentasi kita. Gimana guys? Udah dapat sedikit gambaran kan bagaimana cara menyusun slide presentasi yang terstruktur dan lebih baik? Semoga ini bermanfaat dan semoga setelah ini teman-teman semakin percaya diri dalam melakukan presentasi. Tetap dukung channel ini, like, subscribe, and share ke semuanya. Gue Doni Safri, Besrikat.